pelajaran terakhir kita hari ini yaitu untuk manipulasi output. Yaitu kita ingin melihat bagaimana prosedur menampilkan hasil di layar dengan cepat. Jika kita menggunakan bahasa Pascal ini untuk membuat program yang user-friendly, terkadang kita membutuhkan hasil yang ditampilkan di layar itu prosesnya itu berlangsung dengan cepat. Oleh sebab itu, salah satu prosedur yang bisa kita pergunakan di dalam Pascal itu sendiri untuk menampilkan hasil yang cepat itu adalah prosedur assign CRT layar. Dengan layar ini kita definisikan dulu dia tipe variabelnya itu sebagai teks, sehingga layar nanti itu dia akan bertipe teks. Karena dia bertipe teks, maka kita harus menuliskan ulang atau rewrite si layar tersebut. Lalu di sini sebagai contoh, Ibu akan membuat bahwa yang ditulis itu adalah akan ditampilkan 15 kalimat dengan cepat. Jadi untuk menampilkan 15 kalimat yang sama dengan cepat, Ibu mempergunakan loop ataupun perulangan for I, dengan itu adalah tipenya integer dari 1 sampai 15, dan kalimat yang dituliskan sebanyak 15 kali ini itu adalah halo semuanya. Jangan lupa, kalau misalnya kita mempergunakan assign CRT, maka kita juga harus mempergunakan prosedur close layar. Jadi nanti cara kerjanya itu kalau misalnya kalian compile dan kalian run akan ditampilkan seperti ini. Ini mungkin kalau tidak dicoba dia tidak akan kelihatan ya seberapa cepat penampilan dari kalimat halo semuanya ini. Yang jelas kalau kalian mempergunakan assign CRT dan tanpa menggunakan assign CRT akan mendapatkan waktu yang berbeda. Kalau kalian pakai assign CRT itu waktunya lebih cepat. Ingat, kalau kalian pakai assign CRT, maka layarnya didefinisikan dulu sebagai teks, lalu harus ada rewrite, lalu write ln, apa yang mau kalian tuliskan di layar tersebut, dan diakhiri dengan close si layar tersebut. Yang berikutnya itu adalah untuk mengatur tampilan warna di layar. Jadi kalian bisa mengubah warna tulisan dan juga warna dari background tulisan tersebut. Text color, warna, atau kodenya apa. Jadi ini boleh dua-duanya. Ini dituliskan di mana? Ini dituliskan sebelum kata ataupun kalimat yang mau kalian tulis. Jadi contohnya kalau kalian mau tulisannya itu warna hitam, maka bisa tulis text color black, tutup kurung, atau text color 0, dalam kurung. Kalau mau warnanya dia lebih ringan, itu bisa kalian pakai. Di sini ada kode warna yang lebih ringan. Boleh kalian tulis kodenya ini, boleh juga kalian tulis nama warnanya itu apa. Seandainya kalian ingin warna yang lebih mudah, selain mempergunakan kode ini, kalian juga bisa menambahkan 8. Jadi kalau misalnya 1 ditambah 8, maka hasilnya itu sama seperti warna di kode ini, light blue. Contohnya blue itu 1, ditambah 8 kan jadi 9. Jadi sama juga dia dengan light blue. Atau kalian juga bisa mempergunakan sintak lain yaitu high video titik koma setelah text color warnanya apa titik koma. Atau kalau dia warnanya mau lebih mudah, kita pakai low video titik koma. Untuk mengatur warna background dari tulisan yang ingin kita buat, kita itu bisa mempergunakan sintak text background, lalu tuliskan warna atau kode warna seperti yang tadi kita tampilkan di tabel. Jadi sebagai contoh itu seperti ini. Misalkan kita di sini text colornya green dan text backgroundnya red. Setelah itu tulis apa yang mau dituliskan. Contohnya kalimat nyoba aja. Kalau ini kalian running, maka hasilnya seperti ini. Tulisannya warna hijau, background dari tulisan tersebut menjadi warna merah. Kalau mau warnanya ada bling-blingnya, itu bisa kita tambahi dengan kata tambah bling. Atau bisa juga dengan tambah 128 kalau pakai kode. Contohnya di sini text color blue tambah bling. Yang ditulis adalah nyoba-nyoba. Hanya saja ini mungkin tidak terlihat ya. Kalau misalnya Ibu screenshot seperti ini, kalian bisa nyoba di tempat kalian itu dia benar-benar bling-bling atau tidak.
Selanjutnya, kalau kalian pakai kode warna juga bisa. Sebagai contoh, text color 7, text background 0. Kita lihat di sini, text color 7 itu adalah light gray dan 0 itu adalah black. Jadi backgroundnya itu adalah black dan text colornya itu warnanya warna light gray, dan ternyata sama hasilnya. Di sini tulisan yang Ibu buat adalah kembali normal. Nah, ini kira-kira untuk mengatur tampilan warna di layar. Kalau kalian ingin membuat jendela baru, bukan pada jendela di mana kita biasanya mengeluarkan output, maka kita bisa mempergunakan sintak window X1, Y1, X2, Y2. Sebagai contoh di sini, Ibu membuat window-nya itu 40,5, 70,25. Artinya X1-nya di 40, Y1-nya di 5, kemudian X2-nya di 70, dan Y2-nya itu di 25. Di mana di situ kita menuliskan kalimat nyoba-nyoba saja itu pada 10,15, X-nya 10, Y-nya 15. Kalau sebelumnya tadi kita buat 10,15 kan dia tidak terlalu jauh seperti ini ya, dia berada di sini. Lalu kenapa ini sekarang menjadi jauh? Karena sekarang Windows kita itu berada pada ukuran yang berbeda, jadi kotaknya itu berbeda. Ini kotak yang kita pergunakan di mana kita meletakkan kalimat nyoba-nyoba saja. Oleh sebab itu, tempat ataupun origin 0,0 dari si kotak tersebut menjadi berubah sehingga tampilannya seperti ini. Ini bisa kalian coba kalau misalnya kalian memang ingin membuat window yang baru tampilannya dan meletakkan tulisan di tempat-tempat yang tertentu. Bisa dicoba lokasinya itu di mana. Jadi sampai di sini dulu. Kalau kalian ingin melihat ataupun membaca lebih jelas, sebenarnya ada beberapa pengaturan yang lainnya lagi. Nah, itu bisa kalian perhatikan di buku yang menjadi referensi kita karena sangat jelas di buku tersebut. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.